Tidak ada penundaan lagi. Setiap insinyur jiwa dari dua legiun rekayasa jiwa besar Kekaisaran Matahari Bulan membawa botol susu yang sesuai dengan peringkat mereka, masing-masing memiliki setidaknya dua. Namun, Legiun Master Jiwa Kekaisaran Bintang Luo tidak dilengkapi dengan cara yang sama. Di antara tiga kerajaan di benua Dou Luo, Kekaisaran Bintang Luo adalah yang paling tradisional. Merekalah yang paling mengabaikan perkembangan alat jiwa. Karena ada terlalu banyak sekte tradisional di Kekaisaran Bintang Luo yang mendiskriminasi alat jiwa, keluarga kekaisaran tidak dapat mengiklankan penggunaan alat jiwa dalam skala besar. Hanya setelah Putri Jiu-Jiu berinteraksi dengan sekte Tang barulah mereka memutuskan untuk mulai menggunakan Zuge Divine Crossbow Cannons. Hanya saja Kekaisaran Matahari Bulan telah berhasil menghancurkan meriam di perbatasan barat bahkan sebelum mereka dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Hanya beberapa meriam di kamp militer yang mampu memberikan efek tertentu. Melihat biduk Dou Luo hendak membawa pergi Dai Yueheng, Adipati Macan Putih mengungkapkan ekspresi lembut di wajahnya yang penuh tekad. Meskipun Dai Yueheng adalah orang yang sedikit angkuh, dia menjadi jauh lebih baik setelah mengikuti ayahnya selama beberapa tahun. Terlebih lagi, bakat kultivasinya bahkan melebihi milik Adipati Macan Putih. Dengan adanya Dai Yueheng dan Dai Huabin, garis keturunan Adipati Macan Putih pasti akan bertahan lebih lama darinya. Namun apakah krisis nasional ini akan? Dai Hao mengangkat kepalanya lagi setelah menghela nafas dalam diam. Dia sudah membuat keputusan. Dia hanya bisa membuat pilihan sekarang, dan hanya dengan mengorbankan pengawal Macan Putih dan dirinya sendiri, dia bisa menyelamatkan para master jiwa itu. Perang itu brutal. Sebagai seorang komandan, dia harus tegas. Macan Putih, dengarkan perintahku, teriak Dai Hao. Jika Legiun Master Jiwa pertama mundur, pertahanannya di sini akan segera hilang. Ketika itu terjadi, pengawal Macan Putihnya kemungkinan besar akan terbunuh oleh serangan alat jiwa udara meskipun kekuatan bertarung individu mereka dapat dibandingkan dengan Master Jiwa 1 atau 2 cincin. Saat dia mengatupkan bibirnya erat-erat, Dai Hao mengamati secara mendalam semua saudara dan kawan yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Dia mencoba yang terbaik untuk menahan air matanya. Setelah perang singkat selama setengah hari ini, hanya tersisa sedikit lebih dari 1.000 pengawal Macan Putihnya. Saudaraku, aku telah mengecewakan kalian semua. Semua komandan pengawal Macan Putih dengan cepat berkumpul di depan Dai Hao untuk menerima perintah mereka. Para komandan ini juga adalah penguasa jiwa, dan budidaya mereka juga cukup tinggi. Dai Hao berkata, nanti, kita harus melindungi Legiun Master Jiwa pertama saat mereka mundur ke utara. Salah satu komandan utama bertanya, Marsekal, apakah kita akan membuat pengalihan? Ya. Dai Hao mengangguk. Sekelompok komandan ini berlutut di tanah pada saat yang sama. Marshal, silakan mundur bersama Legiun Master Jiwa pertama. Mereka memahami Duk Macan Putih dengan sangat baik. Mereka secara alami bisa melihat sorot tekad di matanya. Dai Hao tersenyum dan mengangkat tangannya. Sebuah kekuatan yang kuat mengangkat para komandan setia ini untuk berdiri. Apakah menurutmu orang-orang dari Kekaisaran Matahari Bulan itu akan melepaskanku jika aku termasuk orang yang mencoba melarikan diri? Lebih banyak orang bisa melarikan diri jika aku umpannya. Macan Putih seperti kami tidak bisa menjadi pengecut, mengingat kami memimpin pasukan lapangan barat laut. Apakah kalian semua bersedia mati bersamaku? Marsekal! Semuanya berseru sedih. Mereka tidak takut mati, dan rela mengorbankan hidup mereka demi Adipati Macan Putih. Hanya saja mereka tidak bisa menyaksikan tanpa daya saat Duk Macan Putih binasa bersama mereka. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Ini adalah perintah. Kalian semua harus memahami bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengubah haluanku setelah aku mengambil keputusan. Pergi dan bersiaplah. Setelah aku bergerak, kalian semua harus mengikutiku. Cepat! Sekelompok komandan ini menahan air mata mereka saat mereka berbalik. Air mata Dai Hao akhirnya mengalir saat dia memperhatikan punggung mereka. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat sinar jiwa yang datang dari langit. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku bersedia menjadi saudara lagi dengan kalian semua. Aku minta maaf karena aku tidak bisa melindungi kalian semua. Dia mengepalkan tinjunya, dan urat di lengannya menjadi sangat jelas. Auranya mulai meningkat dengan cepat, dan 9 cincin jiwa muncul dari bawah kakinya. Aura yang dia keluarkan sangat liar, dan bahkan Starsky Dou Luo Yiyulin dan individu kuat lainnya dapat merasakannya dengan jelas. Yiyulin berkata dengan dingin, Duk Macan Putih akan berusaha sekuat tenaga.
Bersiaplah untuk melepaskan semua kekuatanmu. Saat dia berbicara, tubuhnya juga bersinar terang. Sejumlah besar kekuatan jiwa dituangkan ke dalam Summon Divine Needle miliknya. Dia hanya punya satu tujuan, membunuh Dai Hao. Selama Adipati Macan Putih ini mati, semua pertahanan di sisi barat Kekaisaran Bintang Luo akan dikompromikan. Tentu saja, dia tidak berpikir bahwa kehadiran Adipati Macan Putih akan berdampak besar pada gambaran besarnya. Entah itu Kekaisaran Bintang Luo, Kekaisaran Jiwa Surgawi, atau Kekaisaran Do Uling, dia percaya bahwa mereka berada di titik puncak kehancuran. Dunia ini sudah menjadi milik alat jiwa. Meskipun ketiga kerajaan ini sudah mulai menyadari hal ini dalam beberapa tahun terakhir, mereka masih sedikit terlambat. Saat keadaan menjadi tegang antara kedua belah pihak dan pertarungan akan segera berakhir, aura aneh tiba-tiba memenuhi seluruh tempat. Mata vertikal berwarna emas mawar tiba-tiba terbuka di langit tanpa peringatan apapun. Itu muncul di antara dua legiun rekayasa jiwa di langit dan sisa pengawal macan putih di tanah. Ketika itu muncul, sinar jiwa yang melesat ke tanah akan langsung dialihkan oleh suatu kekuatan aneh ketika sinar itu berada dalam diameter 100 meter darinya. Sinar jiwa ini kemudian tidak dapat menimbulkan ancaman apapun. Pola sinar matahari berwarna emas mawar perlahan menyebar. Di bawah pengaruh pola magis ini, segala sesuatu di area tersebut menjadi aneh. Duk Macan Putih mendengar suara familiar di kepalanya. Apakah kamu tidak akan melaksanakan rencanamu? Apa yang kamu tunggu? Saat mendengar suara ini, Dai Huo pertama kali terkejut. Setelah ini, dia segera teringat sesuatu dan menunjukkan ekspresi senang di matanya. Dia berteriak, "Macan Putih, ikuti saya." Legiun Master Jiwa pertama, mundur. Duk Macan Putih adalah orang pertama yang bergerak, dan dia memimpin pengawalnya menuju utara. Dia memimpin penyerangan, dan dengan cepat menyerbu ke kejauhan. Dia sengaja berlari sangat cepat, dan memperlebar jarak antara dirinya dan pengawalnya. Dia tahu bahwa dia adalah sasaran terpenting musuh-musuhnya. Semakin dekat anak buahnya dengan dia, semakin cepat mereka mati. Di sisi lain, biduk Douluo sudah mulai terkoyak. Dai Weiheng, yang berencana menyelamatkan ayahnya, memimpin Legiun Master Jiwa pertama menuju tenggara. Sosok-sosok itu naik kira-kira 5 meter dari tanah dan terbang ke arah itu menggunakan alat jiwa tipe terbang yang telah mereka siapkan. Jika tidak, mereka tidak akan mampu melindungi pengawal macan putih dan melarikan diri sejauh ini. Tanpa pengawal macan putih yang membebani mereka sekarang, mereka dapat melarikan diri lebih cepat. Dai Hao terbang ke depan dengan seluruh kecepatannya. Mengingat kemampuannya sebagai judul Douluo, kecepatannya sangat tinggi meskipun dia bukan seorang master jiwa tipe agility. Namun, dia merasa sangat aneh bahwa para insinyur jiwa di langit tidak melancarkan serangan habis-habisan terhadapnya meskipun dia melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Bahkan jika serangan Starsky Douluo dapat mencakup wilayah yang luas, apakah dia benar-benar percaya diri? Namun, Adipati Macan Putih tidak tahu bahwa semua insinyur jiwa, termasuk Ye Yulin, melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Saat Dai Hao mendengar suara misterius itu, Starsky Douluo dan setiap insinyur jiwa juga mendengar suara misterius itu. Saya berasal dari Gereja Roh Kudus, dan saya ditugaskan oleh pemimpin saya untuk membantu Anda semua. Saya akan menggunakan teknik rahasia untuk membekukan semuanya di bawah ini. Setelah itu, kamu bisa menyerang mereka dengan sekuat tenaga dan menghancurkan mereka. Suara dingin terdengar di kepala semua orang. Bahkan Starsky Douluo pun tergerak, meskipun dia biasanya adalah orang yang sombong. Mereka berada dalam formasi pertahanan yang dibentuk oleh beberapa ratus insinyur jiwa yang bekerja bersama. Bahkan seorang Douluo transenden tidak akan mampu menembus formasi ini dengan mudah. Itu adalah kombinasi kekuatan beberapa ratus insinyur jiwa. Meskipun pelindung besar ini tidak sepenuhnya tidak bisa ditembus, ia seharusnya mampu menahan beberapa serangan dari Ultimate Douluo. Ini juga merupakan kartu truf terkuat dari 5 legiun rekayasa jiwa tangan Kekaisaran Matahari Bulan yang melindungi bangsa. Namun, orang dengan suara misterius itu masih mampu menyampaikan maksud spiritualnya bahkan dalam kondisi seperti itu. Itu menunjukkan betapa kuatnya kekuatan rohaninya. Terlebih lagi, Ye Yulin merasakan perasaan yang sangat familiar ketika dia mendengar suara itu, meskipun dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah mendengarnya sebelumnya. Namun, dia tetap memilih untuk mempercayai suara misterius itu karena dia tidak punya pilihan lain, mengingat apa yang terjadi di bawah. Cahaya yang dilepaskan dari mata vertikal emas merah menyelimuti seluruh area di bawah, dan seluruh sisa pasukan Adipati Macan Putih sangat terpengaruh.
Semuanya mengalami disorientasi, dan pertahanan mereka terhadap serangan udara melemah secara signifikan. Ye Yulin tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Dia segera mengarahkan tangan kanannya ke bawah dan berteriak, "Serangan habis-habisan!" Sinar jiwa segera menghujani. Sunmoon Divine Needle miliknya yang baru saja terisi penuh melepaskan seberkas cahaya keemasan perak ke arah Daihao, yang telah mengekspos dirinya. Tiba-tiba, terjadi pemandangan berdarah di bawah. Seiring dengan koordinasi mata vertikal emas mawar, terjadilah pembantaian. Bercak cahaya berdarah bersinar, dan nyawa segera melayang. Hanya pertahanan beberapa master jiwa yang masih efektif. Meski begitu, mereka masih dimusnahkan sepenuhnya setelah beberapa waktu. Setelah Ye Yulin melepaskan Sunmoon Divine Needle miliknya, dia segera mengambil botol susu untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Meskipun Sunmoon Divine Needle miliknya kuat, itu sangat menguras kekuatan jiwanya. Dia sudah menggunakannya 2 kali hari ini. Sebagai seorang insinyur jiwa, dia tahu bahwa dia harus menjaga dirinya tetap berada pada puncaknya di wilayah musuh. Dia tidak terus menyerang. Duk Macan Putih pasti tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Saat dia memulihkan kekuatan jiwanya, Ye Yulin memantau situasi di bawahnya. Ketika dia melihat pengawal Macan Putih dan insinyur jiwa dari Legiun Master Jiwa pertama Kekaisaran Bintang Luo terbunuh, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mata vertikal muncul pada saat yang sangat aneh. Jika dia diutus oleh Yang Mulia, mengapa dia tidak segera menunjukkan dirinya? Terlebih lagi, kenapa dia tidak mendiskusikannya dengan kita sebelum dia muncul? Setelah dia memikirkan semua ini, Ye Yulin tiba-tiba terkejut. Dia berteriak, "Berhenti!" Suaranya ditransmisikan melalui alat penguat suara jiwa. Insinyur jiwa dari Legiun Rekayasa Jiwa Teror Claw dan Legiun Rekayasa Jiwa Tiran Jahat dapat mendengarnya dengan jelas. Legiun Insinyur Jiwa sangat disiplin. Mereka perlu berkoordinasi dengan sangat baik dalam barisan mereka untuk mengeluarkan kekuatan bertarung terbesar mereka. Semua insinyur jiwa berhenti seketika, dan seluruh tempat menjadi sunyi. Tampaknya tidak ada yang salah di bawah ini. Jeritan tragis dan tangisan sedih terdengar. Pengawal Macan Putih yang tersisa segera berkumpul. Duk Harimau Putih telah menghilang di bawah serangan Sunmoon Divine Needle milik Ye Yulin dan hanya ada kawah besar di tanah tempat dia berdiri. Segalanya tampak sangat normal. Namun, Ye Yulin merasa ada yang tidak beres. "Lepaskan penghalangnya," perintah Ye Yulin. Kedua Legiun Insinyur Jiwa mempercayainya. Bagaimanapun, sepertinya semuanya sudah diputuskan. Tidak mungkin bagi mereka yang berada di darat untuk menyerang atau terbang ke langit. Dua penghalang jiwa pelindung yang besar dengan cepat ditarik kembali dan diubah menjadi seberkas cahaya yang menyatu dengan alat jiwa di belakang setiap insinyur jiwa. Ketika penghalang jiwa pelindung ini dicabut, ekspresi Yulin tiba-tiba berubah, dan dia berteriak dengan marah, "Tidak! Itu hanya ilusi." Ya, dia bisa segera merasakan undulasi spiritual yang kuat saat penghalang itu dicabut. Jika bukan karena dia waspada, dia mungkin tidak akan menyadari gejolak spiritual ini sama sekali. Namun, undulasi spiritual ini tidak ditujukan ke tanah. Mereka jelas-jelas sedang menelan legiun lintas udara. Jika orang itu sebelumnya membantu mereka, mengapa gejolak rohaninya melanda mereka? Meskipun penghalang jiwa pelindung gabungan sangat kuat, masih ada satu masalah. Penghalang tersebut sepenuhnya mengisolasi dunia luar. Akibatnya, mereka tidak dapat merasakan gelombang spiritual yang kuat tadi. Begitu dia menemukan ada sesuatu yang tidak beres, Ye Yulin tidak mau lagi menjaga kekuatan jiwanya. Sunmoon Divine Needle miliknya segera berbalik dan menghadap mata vertikal berwarna emas mawar sebelum menembakkan sinar cahaya yang kuat. Sinar cahaya keemasan perak ini segera berubah menjadi ilusi dan menghilang ketika mendekati mata vertikal berwarna emas mawar itu. Seketika, segala sesuatu dalam pandangan semua insinyur jiwa berubah total. Tidak ada lagi adegan berdarah di bawah. Ya, ada banyak lubang yang pecah di dalam tanah. Namun, tidak ada satupun mayat. Legiun Master Jiwa pertama telah lenyap. Setelah sekian lama, mereka telah terbang lebih dari 5 km dengan alat jiwa tipe terbang mereka. Pengawal Macan Putih juga menghilang dari pandangan mereka. Duk Macan Putih tidak terlihat dimanapun. Yang membuat Ye Yulin semakin tertekan adalah dia tidak tahu siapa yang melepaskan mata vertikal emas mawar itu. Mengingat betapa kuatnya keterampilan jiwa ilusi itu, setidaknya itu adalah hasil karya seorang judul Do Ulwo yang memiliki kekuatan spiritual yang besar. Kejar mereka! Duk Macan Putih tidak akan meninggalkan pengawalnya. Dia pasti ada di sana.
Saat dia berbicara, Ye Yulin dengan cepat mengaktifkan alat jiwa tipe terbangnya dan mengejar pengawal macan putih. Saat Ye Yulin dan yang lainnya menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, Dai Hao menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Dia bisa mendengar ledakan dahsyat di belakangnya. Saat dia berbalik, dia melihat sinar jiwa yang tak terhitung jumlahnya menghujani mereka, namun sinar jiwa ini masih menyerang tempat aslinya berada. Mereka tidak mengejar mereka. Mata vertikal berwarna emas mawar masih bersinar terang di langit. Ini. Keraguannya langsung berubah menjadi kegembiraan yang luar biasa. Dia memahami bahwa seseorang pasti telah menggunakan suatu metode untuk menyesatkan dua legiun insinyur jiwa, dan membuat mereka berpikir bahwa mereka masih berada di tempat semula. Ketika dia mendengar suara itu sebelumnya, dia tahu bahwa itu adalah suara yang familiar. Kedengarannya seperti orang yang memberinya Summon Divine Needle sebelumnya. Setelah dia menyadari semua ini, Dai Hao tidak repot-repot lari jauh lagi. Jika dia ingin melarikan diri, dia punya banyak kesempatan untuk melakukannya sekarang. Tidak peduli seberapa kuat Ye Yulin atau betapa ajaibnya Summon Divine Needle miliknya, bukanlah masalah baginya untuk lolos dari jangkauan deteksi Summon Divine Needle milik Ye Yulin mengingat kemampuannya. Namun, dia tetap berbalik tanpa ragu-ragu. Ini karena dia harus pergi bersama saudara-saudaranya meskipun dia ingin melarikan diri. Mereka akan bertahan hidup bersama atau mati bersama. Dai Hao kembali ke pengawal macan putihnya dan berteriak sekeras-kerasnya, "Macan putih, larilah sekuat tenaga. Jangan pedulikan apa yang terjadi di belakang. Ini satu-satunya kesempatan kita." Dia hanya berharap individu yang kuat itu dapat menunda Ye Yulin sedikit lebih lama. Meskipun dia tahu akan sangat sulit untuk melarikan diri dengan begitu banyak pengawal macan putih, dia tidak punya pilihan saat ini. Pada saat ini, dia melihat seberkas cahaya menembus mata vertikal berwarna emas mawar di kejauhan, dan serangan udara di darat telah berhenti. Setelah ini, dia mendengar Ye Yulin mengaum dengan marah sebelum dua legiun rekayasa jiwa menyerang lagi. Mereka terbang sangat cepat ke arah mereka. Apakah kita masih tidak bisa melarikan diri pada akhirnya? Dai Hao menunjukkan ekspresi bingung di matanya. Namun, ini sudah merupakan hasil terbaik yang bisa mereka raih. Setidaknya mereka yang berasal dari Legiun Master Jiwa pertama telah pergi. Masih ada secercah harapan bagi kekaisaran. Dai Hao tidak pengecut, dan ada tatapan penuh tekad di matanya. Saat dia hendak terbang untuk melawan musuhnya, suara misterius itu terdengar lagi. Selain itu, suaranya kini menjangkau setiap pengawal macan putih. Macan putih, terus berlari ke depan dan masuki pintu hitam di depanmu. Saat Anda masuk, jangan bertindak sembarangan apapun yang Anda lihat. Ini adalah satu-satunya kesempatan Anda untuk bertahan hidup. Cepat! Kalau tidak, semuanya akan terlambat. Pada akhirnya, suara itu terdengar sangat cemas. Dai Hao tertegun dan dengan cepat berbalik. Dia terkejut saat mengetahui beberapa pintu gelap gulita muncul di belakangnya. Ada 12 pintu ini. Setiap pintu memiliki lebar sekitar 3 meter dan tinggi 10 meter. Mereka mengeluarkan perasaan yang sangat misterius. Pola setan yang luar biasa di sekitar pintu ini mengungkapkan aura jahat. Pada titik ini, ketegasan Dai Hao terungkap. Dia tidak ragu-ragu dan langsung memberi perintah. Masuk ke pintu hitam itu secara berurutan. Jangan sampai ada kebingungan. Cara terbaik untuk memasuki pintu itu bukan hanya dengan berlari ke arahnya. Pengawal macan putih harus menerapkan formasi yang ketat dan rapi. Pengawal macan putih sudah bersiap untuk mati. Namun, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut ketika mereka ditawari secercah harapan? Jika mereka bisa hidup, siapa yang rela mati? Seketika, pengawal macan putih yang bugar berlari menuju 12 pintu hitam itu. Namun, mereka mencoba yang terbaik untuk mempertahankan formasi saat menyerang, dan tidak berantakan saat melarikan diri. Dai Hao tidak pergi. Dia naik ke langit. Dia telah menghitung dengan sangat jelas bahwa selama periode waktu singkat yang ditawarkan, pengawal macan putih miliknya akan berada dalam jangkauan serangan dua legiun rekayasa jiwa sebelum mereka memasuki pintu hitam. Dia tidak akan pergi sampai pengawal macan putih terakhir selamat. Bagaimana Duk Macan Putih bisa menjadi orang biasa, mengingat bawahannya rela mempertaruhkan nyawa demi dia? Dia mendengar desahan dan tanpa sadar menoleh ke satu sisi. Ia hanya melihat sesosok tubuh berwarna hitam melayang tak jauh darinya. Orang ini sepenuhnya berpakaian hitam dan dia bahkan mengenakan tutup kepala yang menyembunyikan penampilannya. Dari bentuk tubuhnya, sepertinya dia adalah pria yang langsing. Duk Macan Putih,
Kenapa kamu tidak pergi? Pria berbaju hitam ini rupanya mengubah suaranya. Dia terdengar bernada rendah dan serak saat ini. Daiha menjawab, saya tidak pernah meninggalkan prajurit manapun di bawah saya. Bahkan jika kita harus mundur, aku harus menjadi orang terakhir. Pria berbaju hitam itu bertanya, tidakkah menurutmu itu sangat bodoh? Anda hanya dapat melindungi kehidupan lebih banyak warga Kekaisaran Bintang Luo jika Anda masih hidup. Daihao tertawa. Tawanya terdengar sangat bebas dan santai, tentu saja saya tahu betapa bodohnya itu. Namun, inilah yang diyakini oleh macan putih. Sekalipun saya bodoh, saya harus tetap setia pada keyakinan ini. Saya punya keturunan, lalu bagaimana jika saya mati? Terima kasih Pak. Anda harus menjadi orang yang membantu kami. Kamu pasti orang yang sama dari sebelumnya, kan? Pria berbaju hitam terdiam beberapa saat sebelum menjawab, apakah Anda benar-benar berencana menjadi orang terakhir yang pergi? Ya. Daihao menjawab pertanyaannya dan 9 cincin jiwanya menyala. Baiklah, kalau begitu aku akan tinggal bersamamu. Pria berbaju hitam itu terdengar seperti berada dalam dilema. Namun, dia juga terdengar sangat lega setelah selesai berbicara. Tuan, Anda tidak perlu melakukan ini. Anda sudah cukup membantu kami. Berhentilah bicara omong kosong dan bersiaplah menerima musuh kita. Saya harap bawahan Anda bisa berlari lebih cepat. Saat dia berbicara, pria berbaju hitam itu menghilang ke udara. Setelah beberapa detik, mata vertikal berwarna emas mawar muncul ribuan meter di udara dan menghalangi gerak maju Legiun Insinyur Jiwa. Awalnya, Ye Yulin bisa saja menembakkan Summon Divine Needle miliknya dengan segera, karena Daihao berada dalam jangkauannya. Namun, dia sangat kehabisan tenaga setelah menembakkan Summon Divine Needle miliknya 2 kali. Dia sudah mulai mempersiapkan alat jiwa lainnya, yang masih sangat mengancam di tangannya. Namun, mata vertikal berwarna emas mawar muncul kembali sebelum dia bisa mengunci duk macan putih. Terlebih lagi, semua yang ada di depannya menjadi buram saat itu muncul. Duk macan putih dan pengawalnya segera menjadi sangat tidak jelas. Jika tidak jelas, bagaimana Yulin bisa mengunci Daihao? Dia bukan satu-satunya yang merasa seperti itu. Semua insinyur jiwa memiliki perasaan yang sama. Idiot, kamu mendekati kematian. Ubah dia menjadi sampah. Ye Yulin berteriak. Sinar jiwa yang tak terhitung jumlahnya langsung mengalir menuju mata vertikal emas. Saat sinar jiwa tersebut masih berjarak puluhan meter dari mata vertikal tersebut langsung berubah menjadi gelembung dan menghilang. Namun, kemunculannya juga menyebabkan 2 legiun insinyur jiwa berhenti. Bahkan sebelum para insinyur jiwa dapat bereaksi, mata vertikal berwarna emas mawar diam-diam muncul lagi di udara setelah sinar jiwa melewatinya. Apa yang sedang terjadi? Meskipun ini hanya ilusi, itu harus diciptakan oleh seorang master jiwa. Mengapa ia bisa menghilang dengan sendirinya saat hendak diserang, dan muncul kembali setelah itu? Kemampuan macam apa ini? Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa inilah yang mampu dilakukan Huo Yuhao setelah kekuatan spiritualnya mencapai alam material konkret. Mata vertikal berwarna emas mawar diciptakan oleh Huo Yuhao, tapi itu bukan hanya ilusi. Selama Huo Yuhao mau, dia bisa mewujudkannya. Faktanya, semua ilusi yang mempengaruhi mereka sebelumnya diciptakan oleh mata vertikal ini. Perbedaan terbesar antara alam konkret materi dan alam konkret imaterial adalah bahwa kekuatan spiritual di alam konkret imaterial hanya dapat melahirkan avatar spiritual yang dapat mendeteksi dan mensurvei sesuatu, namun tidak dapat melakukan sesuatu yang konkret. Kekuatan spiritual Huo Yuhao di alam material konkret adalah perpanjangan dari tubuhnya sendiri. Di wilayah tertentu, perpanjangan tubuhnya ini memiliki sebagian kekuatannya. Huo Yuhao dapat mencabut ekstensi ini hanya dengan berpikir. Ketika dia melepaskan dan mencabut ekstensi ini, dia berhasil memperlambat kemajuan 2 legiun insinyur jiwa. Huo Yuhao tidak mungkin mengalahkan Starsky Douluo dalam duel. Namun, dia mampu menggunakan segala macam taktik yang membingungkan melalui kekuatan spiritual dan mata rohnya. Di medan perang sebesar itu, menangkapnya akan sangat sulit. Selama Huo Yuhao tidak mempertaruhkan nyawanya, dibutuhkan Douluo transenden untuk menguncinya dengan kekuatan spiritualnya. Orang lain mungkin takut dengan Summon Divine Needle milik Ye Yulin, tapi Huo Yuhao tidak. Summon Divine Needle-nya tidak dapat mengunci Huo Yuhao kecuali Evil Tyrant King membantu Ye Yulin membidiknya dengan akurat. Cara terbaik untuk menargetkan Huo Yuhao adalah serangan efek area yang kuat atau alat jiwa, dan juga akan bergantung pada budidaya seseorang. Namun, Huo Yuhao bisa memprediksi banyak hal.
Bahkan dalam menghadapi situasi seperti itu, dia masih bisa memilih untuk melarikan diri. Meskipun kekuatan bertarungnya tidak terlalu berarti di medan perang, kemampuan bertahan hidupnya jauh lebih baik daripada kebanyakan judul Douluo. Namun, menggunakan kekuatan spiritualnya di alam material konkret masih cukup menguras tenaga. Bagaimanapun, Huo Yuhao adalah satu-satunya selain Ultimate Douluo dan mereka yang memiliki budidaya spiritual yang sama yang dapat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melepaskan keterampilan jiwa. Dalam hal pengembangan spiritual, Huo Yuhao dapat dibandingkan dengan tipe spiritual biasa yang diberi judul Douluo. Saat mata vertikal berwarna emas mawar muncul sekali lagi, segalanya menjadi buram lagi di depan Starsky Douluo. Ekspresinya juga berubah serius, dan amarahnya bertambah. Mengingat pengalamannya, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa orang ini tidak ingin bertengkar dengannya. Mereka tidak akan melakukan banyak trik jika sebaliknya. Mengingat dua legion insinyur jiwa yang dia miliki bersamanya, dia yakin bisa melawan Ultimate Douluo. Ye Yulin mendengus dan berkata, ledakan seluruh wilayah lurus ke depan dan antara 500 hingga 1000 meter jauhnya. Pastikan sudut yang tertutup adalah 180 derajat. Temukan orang itu. Di bawah komandonya, semua insinyur jiwa mulai bergerak. Mereka mengubah sinar jiwa mereka menjadi meriam jiwa, dan peluru peledak dengan cepat memenuhi udara. Ye Yulin mengungkapkan senyuman dingin. Aku tidak percaya aku tidak bisa meledakkan seluruh tempat ini dan membuatmu muncul. Anda harus berada dalam jangkauan untuk menggunakan keterampilan jiwa Anda. Wilayah yang dia perintahkan untuk dicakup oleh legion insinyur jiwa sangat luas. Ledakan dahsyat yang terjadi kemudian membuat langit menjadi merah seluruhnya. Badai energi yang dihasilkan dari ledakan tersebut berkobar, dan cahaya mengerikan menyala. Setiap kali mereka berkedip, udara akan mulai berubah dengan cepat. Huo Yuhao telah berbalik dan melarikan diri saat Ye Yulin memerintahkan dua legion insinyur jiwa. Ye Yulin terlalu kejam, dan Yuhao tidak mungkin bisa menangani serangan seperti itu. Begitu dia terjebak dalam ledakan, tiruannya pasti akan teratasi. Mengingat kemampuan Ye Yulin dan semua insinyur jiwa kelas 8 dan 9 yang bersamanya, Huo Yuhao akan disia-siakan oleh alat jiwa canggih mereka saat posisinya terungkap. Dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Ketika ledakan terjadi, 7 hingga 8 angka juga dengan cepat terbang keluar dari dua legion insinyur jiwa. Mereka maju ke arah yang berbeda saat mengejar pengawal macan putih yang mundur. Insinyur jiwa ini adalah yang terkuat di Kekaisaran Matahari Bulan. Secara alami, mereka memahami cara paling efektif untuk mengatasi ilusi. Mereka sempat melihat sekilas pintu hitam tadi. Meskipun mereka tidak tahu pintu apa itu, mereka bisa menebak secara kasar bahwa pengejaran mereka tidak akan berhasil begitu pengawal macan putih memasuki pintu itu. Mereka harus menghentikan mereka agar tidak mundur. Huo Yuhao tidak kembali ke sisi Adipati Macan Putih. Dalam keadaan seperti itu, dia tahu bahwa mereka hanya bisa menang secara mengejutkan dan menunda para insinyur jiwa yang masuk. Duk Macan Putih tidak takut bahkan melawan segelintir insinyur jiwa yang maju ke arah mereka. Dia terbang ke langit, dan cincin jiwa ketiga dan kelimanya bersinar terang, memunculkan transformasi Vajra Macan Putih dan transformasi Devil God Macan Putih. Tubuhnya langsung tumbuh setinggi lebih dari 3 meter, dan otot-ototnya menonjol. Auranya yang mendominasi, bersama dengan niat membunuhnya yang kuat, menyambut kedatangan para insinyur jiwa. Di antara 7 insinyur jiwa, 3 di antaranya adalah insinyur jiwa kelas 9, termasuk Ye Yulin. 4 sisanya adalah insinyur jiwa kelas 8. Jika para insinyur jiwa ini tidak dilengkapi dengan alat jiwa, mereka tidak akan bisa dibandingkan dengan Duk Macan Putih mengingat kekuatan jiwa bela diri mereka. Bahkan jika Adipati Macan Putih tidak dapat menantang mereka semua, kekuatannya masih mendekati kemampuan gabungan mereka. Insinyur jiwa tingkat lanjut mencurahkan energi mereka untuk penelitian alat jiwa, dan dengan demikian kekuatan bertarung individu mereka sangat lemah. Ye Yulin terbang di tengah grup. Sunmoon Divine Needle di atasnya juga sudah mulai mengisi daya. Dia tahu bahwa Duk Macan Putih tidak akan mudah untuk dihadapi. Tanpa Sunmoon Divine Needle miliknya yang merusak, mereka tidak akan bisa membunuh Dai Hao dengan cepat. Jika yang lain mampu menghentikan Dai Hao dan dia memberikan pukulan fatal, semuanya akan terselesaikan. Sedangkan untuk musuh yang tersembunyi, posisinya akan segera terungkap saat dia berani muncul. Dia juga akan dibunuh. Saat ini, kedua Sunmoon Divine Needle sedang mengisi daya. Ye Yulin tidak tahu bahwa strategi ini akan membawanya ke dalam masalah besar. Sesosok diam-diam merayap ke arahnya.
Dalam hal alat jiwa, Ye Yulin adalah salah satu yang terkuat di seluruh benua. Namun, indranya tidak lebih baik dari seorang berjudul Douluo biasa, sementara orang yang merayap mendekatinya adalah mata Asura, yang kekuatan spiritualnya bahkan telah mengejutkan Dewa Binatang, Ditian. Huo Yuhao mengetahui tujuan dari para insinyur jiwa ini. Selama Daihao masih ada, mereka tidak akan menyerang-menyerangnya. Untuk menyelamatkan Duk Macan Putih, cara terbaik adalah bertarung. Saat ini, Huo Yuhao mengikuti di belakang Ye Yulin. Dia tidak menggunakan alat jiwa apapun untuk membantunya terbang, tetapi budidayanya sendiri. Sementara Ye Yulin terbang dengan sangat cepat, dia masih terbang di belakang insinyur jiwa lainnya, karena dia perlu mengisi Sunmoon Divine Needle dan menemukan Daihao. Dia adalah titik paling belakang dari pengepungan mereka. Huo Yuhao memperkirakan kekuatan rohaninya. Di bawah pengaruh peniruannya, dia percaya bahwa dia tidak akan ditemukan bahkan jika dia berada dalam jarak 50 meter dari Ye Yulin. Namun, jika dia mendekat, dia tidak yakin apa yang akan terjadi. Selain itu, dia juga percaya bahwa Ye Yulin telah mengambil tindakan pencegahan terhadapnya. Starsky Douluo merupakan ancaman terbesar baginya dan Adipati Macan Putih dari semua insinyur jiwa ini. Kekuatan serangan Sunmoon Divine Needle milik Starsky Douluo terlalu menakutkan. Banyak yang berjudul Douluo tidak mampu menangani kekuatan bahkan satu serangan pun dari Sunmoon Divine Needle miliknya. Mereka hanya memiliki kesempatan untuk melarikan diri jika mereka menyelesaikan Starsky Douluo terlebih dahulu. Ketika Huo Yuhao berada 50 meter jauhnya, dia berhenti mendekat. Sebaliknya, dia diam-diam mengikuti Starsky Douluo saat dia mendekati Daihao. Agar tidak menembaki bawahannya, Daihao sudah terbang ke langit. Insinyur jiwa ini tidak memiliki masalah dengan pelarian pengawal Macan Putih. Mereka puas selama Adipati Macan Putih terbunuh. Saat para insinyur jiwa semakin dekat ke Daihao, Sunmoon Divine Needle milik Ye Yulin akan selesai mengisi daya. 2 insinyur jiwa kelas 9 lainnya dan 4 insinyur jiwa kelas 8 bertindak pada waktu yang hampir bersamaan. Tanpa pengecualian apapun, alat jiwa mereka semuanya bertipe kontrol. Jaring cahaya dan sinar kelumpuhan jiwa yang kuat dilepaskan ke arah Adipati Macan Putih. Mata Daihao berbinar saat dia menyaksikan serangan yang datang. Percikan putih langsung keluar dari tubuhnya. Saat tubuhnya bergetar di udara, dia melepaskan keterampilan jiwa ketujuh, tubuh sejati jiwa bela diri. Saat dia hendak mempertaruhkan nyawanya, sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi. Dalam sekejap, harimau putih besar itu menghilang di udara, sementara Starsky Douluo merasakan ancaman besar pada saat itu. 2 sosok muncul di belakang Ye Yulin pada saat bersamaan. Salah satunya adalah Daihao, yang sekarang sudah dalam wujud macan putih. Sosok lainnya adalah Huo Yuhao yang masih berpakaian hitam. Itu terlalu mendadak, dan Ye Yulin tidak dapat bereaksi tepat waktu.